Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, dosen pembimbing mata kuliah perpajakan. Yang saya banggakan, teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Rani Siti Maharani, perwakilan dari kelompok 5, akan memimpin acara presentasi kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah, pada pagi hari ini, kita akan melanjutkan perkuliahan kita, yaitu penyampaian materi PowerPoint dari kelompok 5. Oleh Rani, Vivera, Dava, Akbar, Natasha, Kemal, dan Dandi. Untuk mempersingkat waktu, kepada para penyaji materi dari kelompok 5 dipersilahkan. Dimulai dari saya yang akan menyampaikan materi, yaitu Rani Siti Maharani. Pajak penghasilan PPh pasal 22. Setiap badan usaha, baik pemerintah maupun swasta, yang melakukan ekspor dan impor, wajib dikenakan pajak. Pajak yang dikenakan merupakan pajak penghasilan PPh pasal 22. Pengertian pajak penghasilan PPh pasal 22 itu sendiri adalah pembayaran pajak penghasilan dalam tahun berjalan yang dipungut sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lainnya. Objek PPh pasal 22. Objek PPh pasal 22 ditentukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 34 PMK 10 tahun 2017 tentang pemungutan pajak penghasilan pasal 22. Sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain, objek PPh pasal 22 antara lain. Yang pertama, impor barang dan ekspor. Yang kedua, pembayaran atas pembelian barang. Yang ketiga, pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga. Yang keempat, pembayaran atas pembelian barang untuk BUMN. Yang kelima, penjualan hasil produksi pada distributor. Yang keenam, penjualan kendaraan bermotor. Yang ketujuh, penjualan migas pembeli bahan-bahan dari pedagang pengepul. Yang kedelapan, penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Pembayaran atas penyerahan barang oleh bendaharawan pemungut PPh pasal 22. Yang pertama, bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran atau KPA berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang. Yang kedua, bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan. Yang ketiga, kuasa pengguna anggaran atau KPA atau pejabat penerbit surat perintah membayar yang diberi delegasi oleh KPA berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung. Yang keempat, BUMN seperti PT PLN, PT Pertamina, PT Telkom, dan sebagainya, berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya. Selanjutnya, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Vivera. Tarif PPh 22 sebesar 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk PPN. Contoh perhitungan. Pada tanggal 21 April 2018, Dinas Pendidikan membeli mebel dan peralatan kantor lainnya dari Utama Furniture dengan nilai Rp220 juta termasuk PPN 10%. PPh pasal 22 yang dipungut oleh bendahara Dinas Pendidikan adalah 100 dibagi 110 dikali 220 juta sama dengan
220 juta. PPh pasal 22, 1,5% dikali 200 juta sama dengan 3 juta. Tarif PPh 22 barang impor. 1. Barang-barang tertentu yang tercantum dalam lampiran sebesar 7,5% dari nilai impor atau barang-barang tercantum dalam lampiran PMK 34/PMK 010/2017. 2. Selain barang-barang tertentu yang menggunakan angka pengenal impor atau API sebesar 2,5 dari nilai impor, kecuali atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu sebesar 0,5 dari nilai impor. 3. Selain barang-barang tertentu yang tidak menggunakan angka pengenal impor sebesar 7,5% dari nilai impor. 4. Yang tidak dikuasai sebesar 7,5 dari harga jual lelang nilai impor. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dava Putra. Saya akan melanjutkan materi yang telah dibawakan oleh Vera. Contoh perhitungan. Pada tanggal 1 Januari 2018, PT ABC mengimpor barang dari Jerman dengan harga faktur 100.000 US dollar. Barang yang diimpor adalah jenis barang yang tidak termasuk dalam barang-barang T3. Biaya asuransi yang dibayar di luar negeri sebesar 5% dari harga faktur dan biaya angkut sebesar 10% dari harga faktur. Bea masuk dan bea masuk tambahan masing-masing sebesar 20% dan 10%. Kurs yang ditetapkan Menteri Keuangan pada saat itu sebesar 1 US dollar sama dengan Rp10.000. Maka hitunglah PPh pasal 22 yang dipungut oleh Ditjen Bea Cukai jika PT ABC memiliki API. Jawabannya, SIF atau Cost Insurance harga faktur ditambah biaya asuransi ditambah biaya angkut sama dengan 100 US dollar ditambah 5.000 US dollar ditambah 10.000 US dollar sama dengan 115.000 US dollar. Atau jika dirupiahkan 1.150 juta rupiah. Nilai impor sama dengan SIF ditambah bea masuk tambahan sama dengan 1.150 juta ditambah 20% dikali 1.150 juta ditambah 10% dikali 1.150 juta. Hasilnya 1.495 juta. PPh 22 atas impor yaitu 2,5% dikali nilai impor sama dengan 2,5% dikali 1.495 juta rupiah. PPh yang dipungut adalah 112.125.000 rupiah. 1. Kegiatan usaha di bidang lainnya pemungut dan tarif PPh 22. Produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas. 1. Bahan bakar minyak dipungut 0,25% dari penjualan, tidak termasuk PPN, untuk penjual kepada stasiun pengisian bahan bakar umum Pertamina. 0,3% dari penjualan tidak termasuk PPN untuk penjual kepada stasiun pengisian bahan bakar umum bukan Pertamina. 0,3% dari penjualan tidak termasuk PPN untuk penjualan kepada pihak selain sebagaimana dimaksud pada huruf A dan B. Yang kedua, bahan bakar gas sebesar 0,3% dari penjualan tidak termasuk PPN. Yang ketiga, pelumas sebesar 0,3% dari penjualan tidak termasuk PPN. Contoh perhitungan. PT Pertamina selaku produsen bahan bakar minyak, gas, dan pelumas menyerahkan bahan bakar minyak senilai 300 juta rupiah
tidak termasuk PPN kepada non-SPBU. Maka berapakah PPh pasal 22 dipungut? Jawabannya, PPh pasal 22 yang dipungut atas penyerahan bahan bakar minyak adalah 0,3% dikali 300 juta rupiah, sama dengan 900.000 rupiah. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Akbar. Saya akan membawakan materi yang telah dibawakan oleh Joko Putra. Contoh perhitungan. PT Pertamina selaku produsen badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi atas penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri. A. Penjualan semua jenis semen sebesar 0,25% dari DPP PPN atau pajak pertambahan nilai. Yang B. Penjualan kertas sebesar 0,1% dari DPP dan PPN. Yang C. Penjualan baja sebesar 0,3% dari DPP PPN. Yang D. Penjualan semua jenis kendaraan bermotor beroda 2 atau lebih sebesar 0,45% dari DPP PPN. Yang E. Penjualan semua jenis obat sebesar 0,3% dari DPP PPN. Contoh perhitungannya sebagai berikut. Pada bulan Mei, PT Semen Padang menjual hasil produknya kepada PT Indah senilai 825 juta. Itu udah termasuk PPN 10% atau pajak pertambahan nilai 10%. Jawabannya DPP PPN sama dengan 110 kali 825 juta sama dengan 750 juta. PPh-nya pajak penghasilan 22 ialah 0,25% kali 750 juta sama dengan 1.875. Next. Yang ketiga, agen tunggal pemegang merek atau ATPM. Agen pemegang merek APM dan importir umum kendaraan bermotor atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri, tarifnya sebagai berikut ialah 0,45% dan DPP PPN. Contoh perhitungannya sebagai berikut. PT Aneka Mobil sebagai distributor otomotif membeli mobil Toyota sebesar 990 juta. Itu sudah termasuk pajak pertambahan nilai. Dari PT Astra International Tbk sebagai ATPM Toyota. Besarnya pajak penghasilan 22 adalah sebagai berikut. Jawabannya DPP PPN sama dengan 100/110 kali 990 juta sama dengan 900 juta. Pajak penghasilan dua-duanya sama dengan 0,45% kali 900 juta sama dengan 4.050.000. Next. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudara Natasha Nurafifa. Sekian, terima kasih. Yang keempat, industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan atas pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul untuk keperluan industrinya atau ekspornya, tarifnya sama dengan 0,25% dari harga pembelian. Contoh perhitungan, tanggal 8 Februari 2018, PT Ruber membeli bahan oleh karet dari PT Perkebunan Nusantara yang menjual bahan oleh karet hasil perkebunan sendiri senilai Rp 600 juta dan tanggal 18 Februari 2018 membeli bahan oleh karet dari Tuan Eko, seorang pedagang besar yang membeli hasil karet dari pertanian karet di sekitar daerahnya senilai 100 juta. Berapa PPh dua-duanya? Jawabannya sama dengan PPh 22 sama dengan 0,25% dikali 100 juta sama dengan 250.000. Yang kelima, penjualan barang yang tergolong sangat mewah, objek PPh 22, PMK 90, PMK 03 2015,
Yang pertama, pesawat terbang pribadi dan helikopter pribadi. Yang kedua, kapal pesiar, yacht, dan sejenisnya. Yang ketiga, rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga pengalihannya lebih dari 5 miliar atau luas bangunan lebih dari 400 meter persegi. Yang keempat, apartemen, kondominium, dan sejenisnya dengan harga jual atau pengalihannya lebih dari 5 miliar atau luas bangunan lebih dari 150 meter persegi. Yang kelima, kendaraan bermotor roda 4, pengangkutan orang kurang dari 10 orang berupa sedan, jeep, SUV, MPV, minibus, dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari 2 miliar atau dengan kapasitas silinder lebih dari 3.000 cc. Yang keenam, kendaraan bermotor roda 2 dan 3 dengan harga jual lebih dari 300 juta atau dengan kapasitas silinder lebih dari 250 cc. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Kemal. Enam, pemungutan PPh 22 wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah wajib memungut PPh pasal 22 saat melakukan penjualan tarif PPh 22 dibagi 5% dari harga jual atau tidak termasuk PPN dan PPNBM. Contoh perhitungan, PT Ageng Adi Perusahaan Pengembang Properti. Pada tanggal 23 Mei 2018, PT Ageng menjual 1 unit apartemen senilai 10 miliar 500 juta rupiah. Tidak termasuk PPN dan PPNBM kepada Tuan Nafis. Berapa PPh 22-nya? Jawabannya ialah PPh 22 dibagi 5% dikali 10 miliar 500 juta rupiah sama dengan 525 juta rupiah. Pajak penghasilan PPh 23. Saat adanya transaksi antara pihak penerima penghasilan atau penjual atau pemberi jasa dan pemberi penghasilan, terdapat pajak yang dikenakan. Pajak tersebut salah satunya adalah pajak penghasilan pasal 23. Pengertian PPh 2, PPh 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah, selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Dandi. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Saudara Kemal. Pemotongan PPh pasal 23. 1. Badan pemerintah. 2. Subjek pajak badan dalam negeri. 3. Penyelenggaraan kegiatan. 4. Bentuk usaha tetap dalam tanda kurung BUT. 5. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. 6. Wajib pajak orang pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan PIP strip 50 strip garis miring PJ garis miring 1994. Di antaranya akuntan, arsitek, dokter, notaris, PPAT, OP yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan atas pembayaran berupa sewa. Objek dan tarif PPh pasal 23. 1. 15% dari jumlah bruto atas. A. Dividen kecuali pembagian dividen kepada orang pribadi dikenakan final, bunga, dan royalti. B. Hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. 2. 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain sehubung dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah dan garis miring atau bangunan. 3. 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, dan jasa konsultan. 4. 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa lainnya. Misalnya, jasa penilai, jasa akuntansi, jasa akuntansi, jasa hukum, jasa arsitektur, jasa perancangan, jasa penebangan hutan,
jasa pengelolaan limbah, dan sebagainya. Pengecualian PPh pasal 23. Tidak semua penghasilan dapat dikenakan PPh pasal 23. Berikut daftar pengecualian PPh pasal 23. 1. Penghasilan yang dibayar atau berulang kepada bank. 2. Sewa yang dibayar atau terutang sesuai dengan sewa guna usaha dengan hak opsi. 3. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, BUMN, _BUMD, dari penataan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat. Selanjutnya adalah kuis. Saya ucapkan terima kasih kepada para penyaji materi dari kelompok 5. Itulah materi PowerPoint hari ini. Memasuki sesi berikutnya, yaitu sesi kuis. Pada diskusi hari ini akan diberikan 5 nomor kuis. Silakan kepada teman-teman yang ingin menjawab agar bisa mengirimkan jawabannya kepada anggota kelompok 5. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam kuis yang telah kami berikan. Selesai sudah presentasi dari kelompok kami, dilanjutkan arahan dari dosen pembimbing mata kuliah untuk menyampaikan saran-saran yang akan diberikan kepada kelompok kami. Terima kasih kepada semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.